Welcome to podcast Tema Talks Plus Minus Daycare yang harus Mami dan Dedi tahu pada hari ini Jumat 6 Oktober 2023 bersama saya Immanueli Karisti Limbong, biar lebih akrab lagi boleh dipanggil dengan Miss Eli. Apakah Mami adalah salah satu working mom? Atau apakah saat ini Mami dan Dedi sedang sibuk atau hampir tidak sempat untuk mengurus anak? Dan kemudian, pernahkah Mami atau Dedi kepikiran untuk menitipkan anak ke daycare? Daycare adalah tempat penting bagi banyak orang tua yang sibuk bekerja. Karena apa? Karena mereka dapat memastikan anak-anak mereka dalam pengawasan, perawatan yang aman saat orang tua sedang bekerja. Banyak dari Mami lebih memilih menitipkan anak ke daycare saat tidak memiliki babysitter, bukan? Hal ini memang menjadi salah satu solusi yang sangat menarik, terutama bagi Mami dan Dedi yang sedang sibuk bekerja. Meskipun demikian, para Mami dan Dedi sekalian, tetap kita harus memahami apa yang dibutuhkan anak serta mengetahui apa saja plus dan minus yang mungkin saja terjadi ketika kita menitipkan anak kita di daycare. Sebenarnya menitipkan anak ke daycare bukanlah suatu keputusan yang sangat salah, tetapi pada kenyataannya Mami dan Dedi menitipkan anak di daycare tidak selalu memberikan dampak yang buruk. Oke, namun kita sebagai orang tua harus tetap juga memahami bahwa kita adalah pemilik peran atau kitalah peran yang utama dalam mendidik anak-anak kita. Karena itu, Stella Maris School sudah mengundang narasumber untuk sharing pada sore hari ini terkait dengan plus minus daycare yang Mami dan Dedi harus tahu. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ngobrol santai bersama Miss Novita Indriani Rorong selaku prinsipal dari Sunnyville Preschool Kemayoran. Halo parents, halo Mami, halo Dedi. Halo Miss Novi. Halo Miss Eli. Oke. Oh iya, sebelum itu Miss Novi dan juga para Mami dan Dedi sekalian, saya ingin memberitahu kalau akan ada giveaway. Jadi ada berupa merchandise dari Sunnyville menarik bagi audiens, bagi Mami dan Dedi dengan pertanyaan terbaik. Jadi Mami dan Dedi siapkan pertanyaan yang terbaik ya, dan tentunya siapa yang beruntung akan terpilih. Oke, jadi Mami dan Dedi dan beserta para peserta podcast yang mau tanya, langsung aja tanya dan ketik di chatroom dengan format nama, garing atau garis miring, nomor telepon, garing, domisili, garing, pertanyaan. Oke, jadi sekarang kita lanjut saja ya Mami dan Dedi. Mungkin Miss Novi, teman-teman ataupun Mami dan Dedi yang sedang ikut podcast pada hari ini belum sempat mengenal siapa narasumber kita pada sore ini. Jadi kita langsung perkenalan lagi ya bersama Miss Novita ya. Baik, perkenalkan Mami dan Dedi, parents semua yang hari ini sudah berjoin di podcast Tema. Perkenalkan, nama saya Novita Indriani Rorong. Biasanya saya dipanggil dengan sebutan nama Miss Novi. Wow, Miss Novi. Oke. Miss Novi boleh nggak sharing ke kita bagaimana ya Miss perjalanan karirnya Miss Novi hingga sampai mencapai prinsipal di Sunnyville Preschool dan Kindergarten? Iya, boleh sekali Miss Eli. Jadi pertama kali saya memulai karir saya di Jakarta pada tahun 2015 Miss Eli ya. Cukup sudah lama ya, sekitar 9 tahun ya sampai saat ini ya, kurang lebih ya. Awal pertama saya memulai karir saya dari seorang guru, sama seperti Miss Eli ya, guru ya. Oke, menjadi seorang guru. Pertama guru honor, kemudian lanjut ke guru full time, kemudian lanjut lagi ke masuk di dalam, saya dipercayakan menjadi koordinator pada saat itu, bimbingan karakter, bimbingan konseling. Setelah itu saya diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah Kristen, dan kemudian diangkat menjadi koordinator pendidikan juga di sekolah Kristen, kurang lebih selama 6 tahun di dunia pendidikan. Kemudian saat ini saya move ke Stella Maris, begitu Miss Eli. Wow, ya. Ternyata cukup panjang ya Miss ya perjalanan karirnya Miss Novi ya. Oke Miss, selanjutnya Miss kita
berbicara tentang Sunnyville nih ya. Iya. Boleh tahu nggak Miss di mana ya lokasi Sunnyville Preschool dan Kindergarten di sini? Iya, apakah ada yang tahu mungkin dari Mami dan Dedi lokasinya? Gimana Mami dan Dedi, ada yang Iya. tahu? Lokasinya ada di area daerah wilayah Kemayoran, Miss. Daerah Ya, Kemayoran. betul. Lebih tepatnya itu ada di Jalan Benyamin Sueb dan Mami akan bertemu dengan satu tempat apartemen Spring Hill Terrace. Ya, di daerah Pademangan. Jadi Mami dan Dedi jika mau berkunjung ke Sunnyville itu melalui apartemen ya, Sunnyville di Sunnyville itu di apartemen Spring Hill Terrace begitu, Miss. Oke, berarti letaknya di Jakarta ya Miss ya? Betul sekali. Oke, mungkin Mami dan Dedi yang mau join boleh atau mau berkunjung boleh ya Iya, Miss langsung ya. betul, langsung berkunjung. Oke, selanjutnya Miss Sunnyville ya. Sunnyville Yes. Preschool berdiri kapan ya Miss? Kita juga pengen tahu nih, orang tua kita juga pengen tahu kapan nih Sunnyville berdirinya. Kapan berdirinya Iya, ya? benar. Lebih tepatnya untuk tanggal adalah 14 Maret. 14 Iya. Maret. Oke. Akta pendirian Sunnyville didirikan tanggal 14 Maret di tahun 2017. 14 Maret 2017. Betul. Wow, sudah lumayan ya Miss. Sekarang Betul. 2023 berarti kurang lebih 6 tahun. hampir 6 tahun ya. Iya. Oke. Dan di Sunnyville sendiri Miss, jenjang dan fasilitas apa saja yang ada? Betul. Di Sunnyville ini Iya, ya benar. jenjangnya. Dimulai dari kelas toddler, nursery, K1 dan K2. Dan fasilitas di Sunnyville ini mencakup ada beberapa ruangan kelas dengan interior yang full warna. Full warna. Dengan tema wallpaper yang sangat menarik untuk Wow. anak-anak dan juga dilengkapi dengan library, playground, kemudian lobby untuk assembly time, ada juga garden, ada juga swimming poolnya, Miss. Seperti itu. Sangat lengkap ya, Miss, ya. Betul. Oke, berbicara tentang fasilitas yang ada di Sunnyville, Iya. Miss. Kira-kira ada nggak ya, Miss, early bird dari Sunnyville sendiri? Oh iya, khusus untuk di tahun ajaran ini nih, Miss, kami sedang membuka early bird promo khusus untuk siapapun Mami dan Dedi yang mau join di Sunnyville menitipkan anak di daycare ataupun sekolah di Sunnyville, maka kita sedang ada satu free promo registrationnya free ya Miss ya. Jadi Mami dan Dedi tidak perlu membayar registrationnya karena sedang free. Kemudian selain daripada itu juga Mami dan Dedi bisa mendapatkan promo untuk biaya enrollment. Biaya enrollmentnya nanti Mami dan Dedi berapa persen, 1%, dan 7% akan kita berikan kepada Mami dan Dedi gitu. Berarti ada promo diskonnya ya, Miss. Betul. Untuk early bird ini ya, Early Miss, birdnya ya. aja ya. Betul. Oke. Dan untuk selanjutnya, kalau misalnya mau lebih detail lagi nih, Miss, Yes. untuk masalah promo atau early bird yang ada di Sunnyville Preschool, kita boleh hubungin ke siapa ya, Miss? Atau nomor Boleh. WhatsApp atau number. hotline number yang boleh di-share itu seperti apa ya? Betul. Nanti jikalau Mami dan Dedi mau berkunjung ke Sunnyville atau mungkin sebelum berkunjung mau telepon terlebih dahulu, boleh sekali Mami Dedi. Mami dan Dedi bisa menghubungi kami di nomor 08 777 511 4130. Ya, ini adalah nomor hotline number Sunnyville, dan selain itu Mami juga bisa melihat seluruh kegiatan aktivitas Sunnyville melalui Instagram Sunnyville Preschool ya Mami ya, Sunnyville_Preschool. Sunnyville Iya, Preschool. betul sekali. Oke. Demikian, Miss. Wow, sangat lengkap ya Miss ya, Betul. penjelasannya ya Miss ya. Oke, jadi Mami dan Dedi menitipkan anak di daycare ternyata memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif ya Miss ya. Betul. Selain positif negatif juga Plus ya Miss. minus ya. Sebenarnya Mami tidak perlu khawatir untuk bagian itu. Mengapa? Karena dampak negatif menitipkan anak tidak selalu mengkhawatirkan. Hanya saja bagi sebagian orang memang memiliki rasa khawatir jika nantinya anak mengalami hal-hal yang kurang baik selama di daycare. Menyikapi tentang permasalahan kekhawatiran orang tua Miss selama Yes. di daycare, kira-kira Miss apa ya dari daycare Sunnyville yang dapat membantu, bagaimana caranya daycare di Sunnyville membantu perkembangan sosial dan juga
kemandirian emosional anak, Miss? Iya, baik Miss Eli, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya untuk Thank yang you. pertama ini ya. Baik Mami dan Dedi, tadi Miss Eli sudah menjelaskan bahwa banyak dari Mami dan Dedi mungkin juga yang memiliki kekhawatiran. Nah, ketika Mami memiliki kekhawatiran tetapi Mami juga sibuk dengan mungkin pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya, setiap harinya menjadi working mom. Dedi sudah pasti bekerja ya, betul ya Mami, Miss ya. Betul. Nah kemudian kita harus menitipkan anak kita di daycare. Nah yang pertama, Mami tidak perlu khawatir karena kita mau bicara tentang dampak yang baik terlebih dahulu nih Miss, dampak yang positif. Ketika Mami menitipkan anak Mami di daycare, maka yang pertama perkembangan sosialnya akan semakin terbangun dan terbentuk. Selain sosial, yang kedua yaitu perkembangan kemandirian anaknya juga akan terbangun, terbentuk. Ya Mami, kenapa? Karena di daycare anak-anak dapat berinteraksi, bersosialisasi secara intens setiap harinya dengan teman-teman yang lainnya, Miss. Seperti itu. Dan juga selain daripada itu ada rutinitas dan kebiasaan yang sudah dibangun setiap hari dari pagi sekolah, kemudian setelah itu kemudian di daycare ya, kemudian setelah itu nanti akan makan bersama dengan anak-anak, setelah itu nanti akan ada waktu napping time bersama-sama, mandi dan lain sebagainya, itu nanti diajarkan rutinitasnya oleh para caretaker. Nah dalam semua hal ini, kegiatan ini banyak interaksi yang terjadi di antara anak satu dengan yang lainnya, sehingga kemampuan mereka dalam bahasa berkomunikasi akan semakin bertambah. Jadi perkembangan sosial mereka sudah pasti akan bertambah ketika Mami menitipkan anak Mami di daycare. Selain daripada itu juga Mami ini akan membangun anak-anak untuk tidak terlalu bergantung kepada Mami as a parents. Jadi orang tua tidak manja, betul ya Miss ya? Anaknya tidak manja Iya, juga. anaknya tidak manja, betul, kepada Mami dan Dedi, karena mereka diajarkan untuk mandiri. Wow. Mereka diajarkan untuk mereka bisa memakai baju sendiri ketika sudah mandi. Mereka juga diajarkan setelah bangun tidur mereka harus merapikan tempat tidurnya sendiri, begitu Mami dan Dedi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut akan diajarkan sejak dini ketika Mami dan Dedi menitipkan anak-anaknya di daycare. Jadi perkembangan sosial dan perkembangan kemandirian anak akan semakin terlatih, terbangun ketika Mami menitipkan anak-anaknya di daycare. Itu salah satunya dampak positifnya ya Miss. Dampak ya? positifnya seperti itu. Wow, sungguh banyak ya Miss ya dampak betul. positif. Ternyata daycare juga sangat membantu ya untuk kekhawatiran orang tua Betul. di zaman sekarang. Oke, selanjutnya Miss Novi sudah menjelaskan tentang bagaimana atau Sunnyfield ini bisa membantu perkembangan sosial dan juga kemandirian anak. Betul. Dan apa Miss kira-kira ya Miss Novi ya yang membedakan daycare Sunnyfield ini Ya. dengan daycare yang lain? Oh iya, jelas ada bedanya. Wow, boleh dijelaskan Miss? Jelas Sangat sekali tertarik. ada perbedaannya ya Miss. Jadi perbedaannya itu adalah daycare di tempat kami selalu memiliki timetable setiap harinya. Mami dan Dedi akan kami update terkait timetable kegiatan aktivitas yang diadakan dari jam pagi sampai jam sore. Mami dan Dedi akan menjemput anak Mami dan Dedi, itu ada timetablenya ya. Dan kita selalu mengupdate seluruh kegiatan tersebut melalui grup WhatsApp daycare kepada Mami dan Dedi. Itu yang pertama ya Miss ya. Kemudian yang kedua, daycare di tempat kami memiliki kegiatan enrichment. Kami namakan kegiatan enrichment. Kenapa? Karena ini untuk memperkaya setiap kemampuan anak-anak didik di daycare. Kenapa? Karena setiap kemampuan anak-anak didik kita ketika mereka sudah mendapatkan dari sekolah, mereka juga perlu diseimbangkan dengan kita boleh menstimulus potensi mereka Mami. Misalkan sesekali waktu ada dancing. Para caretaker atau para guru-guru kami jadwalkan untuk memberikan kegiatan seperti storytelling atau bahkan kegiatan sensory play atau mungkin bahkan kegiatan-kegiatan yang membantu anak-anak kita
bakatnya, potensinya bisa tereksplor gitu, Miss. Jadi ada kegiatan enrichment. Itu yang membedakan dengan daycare yang lainnya. Salah satunya Salah satunya, Miss. Satu lagi, Miss, ada yang ketinggalan ya. Miss, ya itu adalah penanaman karakter sejak dini. Iya, jadi anak-anak juga diajarkan berdoa, Miss. Jadi Mami dan Dedi juga sebagaimana Mami dan Dedi akan terus mengajarkan penanaman moral dan karakter sejak dini di rumah, di daycare kami juga seperti itu. Di daycare Sunnyville kami sudah mengajarkan seperti sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian sebelum tidur berdoa juga, Mami, seperti itu. Jadi kebiasaan ini, nilai-nilai aspek moral dan karakter sudah ditanamkan di daycare Sunnyville. Begitu, Miss. Wow, sangat menarik ya Mami dan Dedi ya. Semakin pengen tahu lagi lebih dalam lagi tentang daycare-nya Sunnyville ya, benar ya Miss Novi ya. Bagaimana Miss tentang kebijakan sendiri nih? Kalau dari aspek caretaker-nya atau yang menjaga di daycare sudah oke nih Miss ya dengan rutinitas yang ada. Selanjutnya bagaimana ya Miss tentang keamanan daycare sendiri ya? Untuk menjaga kekhawatiran atau untuk menjaga rasa percayanya orang tua, parents Mami dan Dedi untuk menitipkan anak di daycare Sunnyville. Iya, baik Miss Eli. Kepercayaan dari Mami dan Dedi itu adalah hal yang sangat penting untuk kami, Mami dan Dedi di daycare Sunnyville. Maka dari itu, untuk aspek keamanan di daycare sendiri, saat ini kami akan terus memberikan keamanan yang terbaik untuk anak-anak daycare, anak-anak yang Mami percayakan kepada kami ya. Yang pertama, salah satunya Mami dan Dedi, di ruangan daycare kami tersedia CCTV, Miss Eli ya. Ada CCTV yang itu 1x24 jam dan terrecord setiap waktu ya, seluruh kegiatannya. Jadi ketika ada apapun terjadi, kita semua ada di dalam record CCTV ya, Mami dan Dedi, dan terutama para pengelola sekolah dan daycare juga terus memantau, terus memperhatikan dan memantau seluruh kegiatan yang ada di daycare. Kemudian selain daripada itu, untuk menjaga keamanan daripada di daycare itu sendiri, kami memiliki pihak security keamanan, Miss, di mana salah satu kebijakannya ketika Mami dan Dedi hendak menjemput atau akan melakukan penjemputan buat anak Dedi dan Mami dan Dedi difasilitasi yaitu pick up card. Jadi tidak sembarang orang, Miss, yang bisa menjemput anak Mami dan Dedi begitu. Jadi nanti yang menjemput selain daripada orang tua, misalkan itu nanny atau driver atau yang lain, yang bersangkutan harus membawa pick up card supaya dari pihak kami bisa memberikan anak Mami dan Dedi ke tangan yang tepat ya, kepada orang yang Mami sudah percayakan untuk menjemput. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, selain daripada itu juga Mami, untuk menjaga terus kepercayaan Mami kepada kami, Mami tidak perlu khawatir, karena ketika Mami menitipkan anak-anak Mami di daycare kami, maka setiap hari kita punya grup, Miss, grup khusus di mana Mami bisa difasilitasi untuk terus melihat seluruh dokumentasi anak-anak, aktivitas anak-anak pada saat anak sedang makan, anak sedang tidur, kecuali sedang mandi ya, Miss ya. Tidak boleh ya. Kecuali sedang mandi ya, Miss ya. Pada saat dimandikan sama caretaker tidak difotokan. Benar. Ya. Dan bahkan itu pun kami sudah menerapkan kepada anak-anak pemberitahuan mengedukasi anak-anak. Misalkan contohnya anak laki-laki boys atau girls itu dibedakan. Misalkan boys dulu yang dimandikan, setelah itu nanti girls ya. Begitu. Jadi Mami dan Dedi tidak perlu khawatir dengan sisi keamanan di daycare Sunnyville, karena kami akan terus menjaga kepercayaan dari Mami supaya anak-anak bisa aman di tangan kami. Begitu, Miss. Ya. Sangat menarik ya Mami Dedi ya. Oke, selanjutnya Miss, perihal tentang jadwal. Kita tahu bahwa sekarang banyak orang tua Mami dan Dedi jadwalnya sangat super sibuk. Kira-kira di Sunnyville preschool, terutama di daycare Sunnyville, apakah memiliki jadwal yang fleksibel, Miss, untuk orang tua kita, untuk para parents kita? Jadwal yang fleksibel, benar ya. Apakah harian, mingguan, atau per 3 bulan atau bagaimana, Miss? Boleh jelasin, Miss? Baik.
Jikalau di daycare Sunnyville ini Miss, daycare-nya memang konsisten waktunya Miss. Sangat Jadi konsisten. Mami dan Dedi boleh memilih, bisa daycare harian, bisa daycare mingguan atau daycare bulanan. Tetapi yang belum bisa adalah justru jadwal yang fleksibel. Seperti contohnya mungkin Mami mau menitipkan anak Mami hari ini tetapi besok tidak, atau belum tahu lagi kapan nih mau menitipkannya, begitu ya Mami ya. Misalkan oh nanti Miss kalau saya nggak sibuk saya titip ya, kalau saya sibuk saya nggak titip misalkan. Nah mungkin pihak dari daycare kami meminta kesepakatan dengan Mami supaya daycare-nya bisa dipilih. Misalkan mau harian, harinya hari apa saja begitu Miss. Kemudian mau mingguan setiap minggu, misalkan 1 minggu 1 kali, atau misalkan dalam 1 bulan memilih 2 minggu saja, atau misalkan 1 minggu saja. Kemudian daycare bulanan artinya itu setiap hari full day anak Mami dititipkan dalam 1 bulan kepada kami begitu. Nah kalau untuk jadwal fleksibel kami belum membuka layanan tersebut ya Mami. Hal ini mengapa? Karena kami juga di Sunnyville ingin mengajarkan supaya anak-anak juga bisa dibiasakan berkaitan dengan disiplin waktu ya Miss ya. Supaya anak-anak juga belajar kapan mereka akan ada di daycare, kapan waktu mereka bersama dengan Mami begitu. Oke, berarti di Sunnyville sendiri di daycare-nya jadwalnya itu adalah harian, boleh pilih harian. Boleh harinya dipilih. Tapi harus dikonfirmasi terlebih dulu ya Miss ya. Nggak boleh langsung datang berarti orang tuanya ya. Iya, Contohnya Miss Nopi, anak saya mau daycare boleh ya Miss di hari ini, padahal belum konfirmasi sebelumnya. Berarti belum boleh ya Miss? Belum boleh Miss Oke. Eli, karena memang daycare-nya kita atur sedemikian rupa supaya pelayanan kita maksimal buat setiap anak-anak begitu Miss. Benar sekali. Oke, selanjutnya Miss, apakah di Sunnyville, di daycare-nya Sunnyville memiliki program khusus Miss untuk, mohon maaf sebelumnya, untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus? Oh, yang berkebutuhan khusus. Untuk saat ini memang layanan khusus untuk anak-anak special needs atau anak berkebutuhan khusus kami belum membuka Miss. Belum membuka ya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan tenaga para caretaker yang juga khusus ya Miss ya, harus memiliki kemampuan atau kapabilitas yang sesuai terkait menangani kemudian mengedukasi anak-anak yang special needs. Jadi untuk saat ini memang belum kami membuka layanan khusus untuk anak-anak yang special needs, tetapi mungkin ini boleh menjadi satu masukan yang baik dan saran untuk nanti ketika kami hendak berencana untuk memperluas daycare, kapasitas daycare Sunnyville akan diperluas ya Miss ya. Nah nanti jika sudah diperluas kapasitasnya, tempatnya, ruangannya, juga caretakernya, kami akan coba untuk pihak sekolah, yayasan akan memfasilitasi hal ini ya Miss ya. Berarti itu masih opsional ya Miss ya? Betul sekali. Oke. Ya. Kira-kira ini Mami dan Dedi sekalian sudah mulai ya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke Mami dan Dedi, sekali lagi saya mengingatkan jikalau ada pertanyaan boleh ya Mami di chat room. Nanti di akhir sesi dari sesi tanya jawab kita akan buka sesi pertanyaan. Oke ya Miss Nopi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Miss Nopi, dengan situasi sekarang kita kan sudah memasuki zaman atau situasi pandemi. Pandemi sudah selesai ya Miss ya. Betul. Sudah masuk endemi, tapi dengan situasi yang sekarang, contohnya penyakit batu, ISPA lebih tepatnya. Ini kira-kira nih Miss, bagaimana kebijakan atau apa aja Miss kebijakan dari Sunnyville sendiri, dari daycare Sunnyville sendiri untuk menjaga kesehatan anak-anak kita? Iya, kebijakannya di masa endemi ini dan sebenarnya sudah dilakukan pada masa pandemi juga ya Miss ya, bahwa Sunnyville salah satunya selalu menjaga pola makan anak dengan makanan yang sehat. Makanan yang sehat, bergizi, dan tentu saja harus bersih dan steril. Harus ya, betul sekali, untuk dikonsumsi anak-anak tidak sembarangan. Seperti contohnya kami di sini di daycare memiliki satu ibu khusus yang memasak untuk masakan-masakan menu daycare setiap harinya ya Miss ya, yang bervariasi supaya anak tidak bosan. Tetapi selain daripada itu kami selalu mengedukasi supaya ibu yang memasak, tenaga juru masak itu bisa memasak
misalkan contohnya mengurangi bahan-bahan masakan seperti micin, apa itu micin ya? Micin, MSG, Iya Miss. betul, MSG. Jangan jadi anak-anak itu nanti Generasi jadi ya, generasi micin. Ya, jadi nanti Mami dan Dedi juga ya harus mengurangi penggunaannya ya. Jadi tentu saja anak-anak daycare di tempat kami akan terus ibu yang memasak, juru memasaknya nanti diedukasi, kami sudah mengedukasi supaya juga tidak sering misalkan menghidangkan makanan yang digoreng-goreng seperti itu ya, seperti noodles atau mie seperti itu. Tidak, itu kami tidak memberikan kepada anak-anak. Jadi Mami jangan khawatir untuk bahan makanan itu kan masuk kepada akan berdampak pada kesehatan anak salah satunya. Jadi ini yang kami prioritaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain daripada itu Miss, kami juga untuk kebijakannya supaya kita mencegah penyebaran penyakit ya. Virus seperti tadi yang Miss Eli sampaikan, mungkin di masa pandemi dulu ada virus COVID dan bahkan masuk endemi, kita tidak dapat memungkiri masih tetap ada virus juga ya, seperti ISPA dan lain-lain. Yang kami lakukan adalah kami tidak mengizinkan Mami Dedi ketika ada satu anak yang terindikasi flu berat atau bahkan mungkin sudah masuk di dalam virus ya. Nah itu kami meminta kerjasama dari orang tua untuk kami memberitahukan kepada orang tua tersebut untuk anaknya tidak dititipkan dulu di daycare supaya pencegahan virus tersebar kemana-mana kepada anak yang lainnya. Kemudian selain daripada itu, ketika masuk kembali ke daycare, maka anak Mami harus membawa surat keterangan sehat. Ya, supaya surat keterangan sehat itu sebagai satu jaminan anak Mami tidak akan menyebarkan virus kepada yang lainnya. Seperti itu Mami dan Dedi. Dan selain daripada itu, pihak sekolah terus akan menjaga kebersihan daripada setiap fasilitas yang digunakan. Salah satunya seperti spray, bantal, ranjang ya Miss ya. Ranjang tidur anak-anak itu selalu dibersihkan setiap harinya dan selalu kami laundry untuk semua spray, selimut dan lain-lain supaya kebersihannya terus dijaga seperti itu. Dan selain daripada itu juga kami selalu melakukan disinfektan, fogging, meskipun bukan di masa pandemi, tetapi untuk di fogging itu kami selalu lakukan 1 minggu 2 kali di masa endemi ini. Begitu Miss. Sangat menjaga ya Miss ya, menjaga kesehatan anak kita juga dan juga menjamin bahwa anak kita juga aman di tangan para caretaker. Oke, benar ya Miss? Oke, selanjutnya Miss berbicara tentang caretaker. Caretaker itu kan kita tahu adalah pengasuh ya. Anak-anak. Di Sunnyfield panggilannya adalah caretaker. Oke, kalau untuk rasio Miss, rasio caretaker berapa ya Miss kira-kira rasio caretaker dengan jumlah anak yang akan dipegang atau yang akan dihandle oleh seorang caretaker? Oleh caretaker ya, idealnya untuk di Sunnyfield ini standarnya adalah satu caretaker itu memegang 5 anak Miss, menghandle 5 anak atau bertanggung jawab penuh untuk 5 anak tersebut. Nah kemudian ketika misalkan kita punya 20 anak daycare berarti, dan saat ini caretakernya ada 4, berarti satu anak dipegang oleh satu caretaker dipegang oleh 5 anak ya. Satu caretaker megang, betul, 5 anak. Kemudian selain daripada itu ada helper juga Miss, ada helper ya. Jadi helper ini akan membantu terkait kebersihan dan untuk menjamin seluruh perlengkapan anak tidak sampai hilang karena biasanya suka ketuker atau apapun ya. Nanti ada helper yang menjaga dan memastikan bagian tersebut. Kemudian untuk tadi Miss bertanya ya terkait menjamin perhatian anak ya. Benar, dengan satu caretaker untuk 5 anak ini, maka caretaker tersebut bisa memahami, menyelami, mengenali kepribadian, sifat anak-anak dan bahkan kebiasaan mereka sehari-hari. Karena setiap anak kan beda-beda, ada yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kemudian selain dari itu kebiasaan mereka berbeda, ada yang minum susunya jam 10, ada yang minum susunya nanti gak boleh kebanyakan ya, dari maminya pesan, ada yang mungkin punya alergi makanan. Seperti tidak bisa makan ikan tuna gitu ya Miss ya. Nanti kalau makan ikan tuna maka nanti akan alerginya muncul bintik-bintik di kulit dan lain sebagainya. Itu catatan tersebut akan
diperhatikan betul oleh setiap caretaker, dibagi oleh satu caretaker penanggung jawabnya, seperti itu Miss. Jadi perhatian kepada anak tidak akan terbagi-bagi, semua caretaker sudah punya tanggung jawabnya masing-masing untuk memperhatikan anak-anak gitu Miss. Berarti tetap semuanya dalam kendali ya Miss ya. Betul. Tetap diperhatikan ya Mami dan Dedi ya, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir ya. Oke, selanjutnya Miss, biaya tambahan kira-kira dari Sunnyville Preschool atau dari daycare Sunnyville sendiri, apakah ada ya Miss konsekuensi atau biaya tambahan jikalau anak dijemput telat? Oh, terlambat. Iya, atau terlambat oleh orang tuanya. Ya, mungkin satu waktu akan meeting atau mungkin memang macet nih. Ya. Jadi memang waktunya akan lebih lama lagi. Apakah ada Miss konsekuensi atau biaya tambahan Miss? Betul. Kalau untuk konsekuensi kita nggak mau kasih konsekuensi sih sama mami. Misalkan punishment-nya ya. Dihukum maminya ya. Aduh, udah capek dihukum lagi ya. Betul, karena terlambat ya. Tapi kalau untuk biaya tambahan itu kami berikan additional charge Miss ya. Additional charge. Seperti contohnya misalkan mami harusnya menjemput anaknya jam 6 sore tepat. Daycare di Sunnyville itu sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore ya. Tapi kalau mami misalkan 6 menjemputnya 15 menit lebih terlambat ya, misalkan 6-15 menit, maka mami akan dikenakan charge sebesar 50.000. 50.000 rupiah hitungannya per 15 menit begitu Miss. Nah jadi tapi Mami dan Dedi juga perlu memberikan konfirmasi kepada para caretaker jikalau hari itu Mami dan Dedi mungkin terlambat menjemput anaknya. Kenapa? Karena hal ini perlu untuk informasi kepada anak Miss. Jadi kadang mungkin ada anak yang sedih Miss karena belum dijemput-jemput sama Mami dan Dedinya ya, karena melihat anak-anak yang lain sudah dijemput sama Mami dan Dedinya, sedangkan yang bersangkutan anak tersebut mungkin tinggal belum sendiri dijemput, tinggal sendiri, sedih. Jadi kita Mami boleh mengkonfirmasi kepada para caretaker supaya caretaker menyampaikan kepada anaknya ya bahwa hari ini mungkin Mami akan terlambat menjemput. Jadi ada biaya tambahan untuk yang terlambat menjemput, tapi konsekuensi tidak kami berikan konsekuensinya ya Miss ya. Berarti biaya tambahannya 15 menit dengan 50.000 ya Miss. Betul sekali. Konsekuensinya mungkin lebih kepada mental anak secara psikologis ya. Perasaan anak ya. Mungkin next time jadi anaknya juga lebih jadi malas untuk ikut daycare ya Miss bisa ya. Jadi atau kalau enggak anaknya nanti jadinya mereka membandingkan dengan teman-teman yang lain begitu Mami dan Dedi. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi pertimbangan dari orang tua juga ya. Oke Miss, kalau begitu Miss bagaimana ya orang tua bisa, karena kita punya di Sunnyville daycare punya caretaker, bagaimana komunikasi nih antara orang tua Mami dan Dedi dengan caretaker yang bersangkutan? Iya betul sekali, ini bagus sekali ya Mami yang untuk diketahui dan menjadi concern dari Mami dan Dedi yang menitipkan anak-anaknya di daycare manapun, baik itu di Sunnyville dimanapun. Yang tadi Miss Eli tanyakan itu adalah bagaimana orang tua dapat berinteraksi ya Miss ya. Benar dengan sekali. Para pengasuh, dengan para caretaker. Komunikasi ini adalah hal yang harus terus Mami dan Dedi jaga dengan caretaker. Kenapa? Karena caretaker adalah orang yang Mami percaya untuk menjaga, merawat, membimbing anak-anak. Bahkan kalau saya hitung mungkin waktunya dari pagi, kalau misalkan dari pagi ya Miss ya, dari jam 8 sampai jam 6 sore itu kan waktu yang cukup lama ya, bisa sampai 11 jam ya, 12 jam. Jadi selama itu Mami menitipkan anak Mami kepada tangan pengasuh atau caretaker. Artinya Mami dan Dedi perlu terus menjaga komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan caretaker. Dan caretaker kami juga Mami jangan khawatir, karena kami selalu mengedukasi caretaker untuk terus menjaga hubungan yang baik dan komunikasi yang baik dengan Mami dan Dedi. Nah, salah satu caranya adalah kami membuat sebuah wadah, yaitu grup WhatsApp ya Mami ya. Dan selain grup WhatsApp yang kami selalu intens berikan informasi terkait kegiatan anak, Mami juga diberikan akses khusus untuk bisa me-WhatsApp langsung kepada para caretaker. Jadi Mami dan Dedi bisa langsung menanyakan
misalkan anaknya hari ini sedang cranky, bad mood, atau mungkin lagi malas makan, atau mungkin sedang kurang enak iya badan. betul, mungkin terkadang pernah ada yang mungkin sedang sakit perutnya ya Miss ya, jadi mungkin ada yang muntah-muntah dan lain-lain. Itu caretaker langsung cepat tanggap dan akan langsung menghubungi mami. Jadi mami jangan khawatir terkait hal ini. Kami apapun yang terjadi dengan anak mami, di sekolah, di daycare, itu akan terus diupdate kepada mami dan daddy, begitu Miss. Ya. Oke, sangat lengkap Miss Novi. Betul. Sangat detail ya. Oke, ya. tadi saya ada mendengar atau saya menyimak bahwa Miss Novi mengatakan tidak happy ya Miss ya. Iya. Tidak happy. Terus kalau misalnya anak di daycare sedang tidak happy, Miss, situasi hatinya lagi tidak enak atau tidak lagi bagus, Bad mood mood banget, itu bagaimana ya Miss cara dari pihak sekolah, Ya, dari caretaker caretaker kita untuk membuat atau mengembalikan mood anak menjadi lebih happy lagi, bagaimana Miss? Iya betul sekali, ini pertanyaannya cukup sulit ya. Iya betul, kenapa? Karena memang disinilah sebenarnya tantangan daripada caretaker ya. Jadi podcast ini juga berguna untuk para caretaker nih Miss ya, bahwa sebagai caretaker juga harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pendekatan Miss kepada anak-anak daycare, kepada setiap anak-anak. Tentu saja anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Benar sekali, Karakteristiknya, kepribadian, personality-nya, kemudian bahkan sifatnya berbeda-beda. Nah, inilah di sini peran daripada caretaker. Caretaker harus bonding Miss kepada setiap anak-anak daycare. Jadi mereka harus tahu bagaimana cara menarik hati anak-anak, memikat hati anak-anak caretaker ini kepada, bukan hanya kepada pacar saja ya, memikat hati ya, tetapi juga kepada anak-anak. Bagaimana caranya supaya anak-anak suka, enjoy, nyaman, happy, nyaman, betul. Yaitu setiap caretaker di Sunnyville di tempat ini, kami melengkapi mereka, mengedukasi mereka, bahkan ada beberapa training yang biasa diberikan untuk para caretaker untuk mengupgrade skill mereka Miss, atau mengupgrade knowledge mereka dan memperlengkapi caretaker bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak-anak bisa bonding, nyaman kepada para caretaker. Nah, salah satunya Miss, hal-hal yang bisa membuat nyaman anak kan, anak-anak suka dengan permainan, dengan games. Nah, dalam 1 minggu setiap caretaker di tempat di Sunnyville ini sudah dijadwalkan rutin untuk ada waktunya play with caretaker. Jadi ada waktu bermain khusus dengan caretaker. Mungkin kalau di sekolah udah pusing sama ibu guru, sama Miss Ellie ya, sama Miss Ellie karena banyak pembelajaran subjek ya, ada tekanan secara kognitif. Tetap, dan kalau misalkan dengan caretaker itu waktunya untuk bermain, have fun, games dan lain-lain. Itu kami sudah jadwalkan supaya para caretaker ada waktu khusus untuk bermain dengan anak-anak. Seperti itu Miss. Nah, hal-hal seperti itu terus kami pelajari, pihak pengelola daycare selalu mempelajari bagaimana nih cara yang terbaik, cara yang tepat untuk memperlengkapi caretaker juga, supaya anak-anak juga tidak bosan setiap harinya, atau anak-anak juga tetap enjoy, tetap have fun bersama caretaker di daycare kami. Begitu Miss ya. Sudah cukup banyak ya Miss pertanyaan-pertanyaan yang saya lampirkan ya. Oke, jadi Miss, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang telah saya tanyakan ke Miss Novi, boleh nggak Miss poin terpenting nih yang boleh dirangkum dari Miss Novi sendiri terkait dengan daycare Sunnyville sendiri, bagaimana Miss? Iya, semuanya dari semua pertanyaan Miss Ellie tadi, Mami dan Dedi, jangan khawatir ketika Mami dan Dedi menitipkan anak Mami dan Dedi di daycare yang tepat, ya Miss ya. Daycare yang tepat. Iya, salah satunya di mana Miss? Sunnyville. Di Sunnyville ya. Bahwa ketika Mami mempercayakan anak-anak Mami, ada banyak dampak yang positif untuk anak-anak Mami ketika anak-anak Mami dititipkan di daycare. Tetapi Mami jangan melupakan, sesuai dengan tema judul podcast kita pada hari ini, bahwa hal yang menjadi minusnya ya, mungkin adalah
Mami dan Dedi mungkin waktu yang berkualitas dengan anak-anak Mami dan Dedi mungkin berkurang ya Miss ya. Benar Karena sekali, Miss. kenapa? Karena Mami dan Dedi mungkin full waktu bekerja dari pagi sampai sore, bahkan mau sampai malam, dan mungkin pada malam hari pada saat menjemput anak waktunya sudah jamnya untuk istirahat, betul ya Miss ya, dan sudah capek begitu, dan anak juga sudah kelelahan karena sepanjang waktu sudah dihabiskan di daycare bersama dengan teman-teman di sekolah atau di daycare. Jadi yang paling penting Mami, saya mungkin ringkaskan dan saya rangkumkan semuanya bahwa jangan pernah melupakan hal bagian yang terpenting, yaitu waktu Mami bersama dengan anak-anak. Yang paling penting itu Miss ya. Tetap harus ada quality time ya, Miss Betul. ya. Di weekend mungkin ya, Miss. Betul sekali. Saatnya untuk family time. Betul, Miss. Oke, Miss, terima kasih Miss Novi untuk pemaparannya, Yes. penjelasan perihal tentang daycare Sunnyville dan Sunnyville ini sendiri. Iya. Tadi saya ada mendengar Miss ada tentang enrichment Miss, Oh, tentang enrichment. motorik nih, tentang sensori anak gitu. Betul. Kira-kira Miss Novi bisa nggak ya beri salah satu contoh permainan Yes. edukasi atau Betul. kegiatan edukasi yang bisa diterapkan oleh Mami dan Dedi di waktu luang, contohnya di waktu weekend ya Miss ya, weekend. Iya. Mungkin Mami dan Dedi yang simple aja, kira-kira apa ya Miss? Boleh ya, mungkin salah satunya adalah yang hari ini saya mau tunjukkan adalah kegiatan terkait sensory play, Miss ya. Sensory play. Sensory play ini adalah kegunaannya untuk menstimulus indera anak-anak Miss. Oke. Iya, seperti contohnya indera penglihatan, kemudian selain itu peraba ya. Iya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, salah satunya ini adalah kita bisa melalui permainan ini atau kegiatan edukasi ini, anak-anak bisa terangsang atau terstimulus indera perabanya ya, dan juga selain daripada itu bisa membuat merangsang stimulus daripada fisik motorik halusnya begitu. Melatih Miss. konsentrasi juga ya, Miss, Betul, ya? melatih konsentrasi anak juga. Salah satunya Boleh, Miss? adalah boleh ya? Boleh, Saya ambil boleh dulu ya Mami Dedi ya. Kita akan coba dulu ya supaya lebih tenang lagi atau lebih nyaman lagi. Kita akan beri salah satu contoh kegiatan. Wow, bagaimana untuk spending time bersama anak di waktu weekend. Ini adalah salah satu kegiatan ya. Oke, Miss Novi boleh jelasin Miss Novi? Iya, ini adalah sebenarnya Mami tidak asing, Mami dan Dedi tidak asing dengan ini ya, bahannya ya Miss ya. Oh iya. Karena bahannya ini adalah biasa yang kita makan sehari-hari Miss. Nasi. Nasi ya, tapi tidak perlu dimasak dulu Oke. ya. Hanya dibutuhkan beras, kemudian selain itu food coloring, dan nanti Mami bisa campurkan food coloringnya di beras, kemudian nanti Mami harus jemur ya. Boleh sediakan banyak warna karena semakin banyak warna-warni nih Miss, ini akan menstimulus indera penglihatan anak ya. Jadi Warna ya, Miss, ya? Betul, anak-anak bisa belajar warna-warni dan juga indera penglihatannya bisa terstimulus. Selain daripada itu, kita akan bermain bersama anak-anak nih Mami, weekend bersama anak-anak Mami boleh sediakan ini alat dan bahannya. Biasa di sini saya suka menggunakan banyak ini Miss, mainan-mainan seperti ini ya. Oke, boleh hewan-hewan ini ya, mainan hewan. animal. Boleh dimasukkan yang kecil-kecil seperti ini. Kenapa? Karena ini juga kita bisa sambil bermain dan belajar bersama anak-anak. Jadi anak-anak bisa belajar nama jenis-jenis hewan. Kemudian selain daripada itu nanti kita buat bersama dengan anak-anak. Mami nanti sembunyikan hewannya. Kemudian Mami tebak-tebakan misalkan sama anak-anak boleh Miss. Boleh. Misalkan hewan yang kakinya ada 4. Oh semuanya ada 4 ya. Ada kakinya. 4. Nah misalkan hewan animal apa yang jalannya lambat misalkan ya Mami boleh sambil berkomunikasi bercakap-cakap sama coba cari misalkan Mami mau anaknya cari kura-kura. Nah anaknya disuruh cari nih Cari Mami kura-kura. cari kura-kura turtle ya Miss ya. Melalui bahan-bahan ini anak-anak bisa belajar banyak hal begitu sangat ya.
sangat inovatif ya Miss ya. Iya. Sangat sederhana dan Iya, pasti betul. ada di rumah tentunya Betul, ya Miss ya. setiap hari dikonsumsi. Setiap hari konsumsi. Jadi Mami nanti boleh Iya. mencari waktu luang atau mungkin boleh ya Miss Iya. ya, berasnya sewaktu anak-anak Maminya sedang mewarnai, anaknya boleh ikut ya. Boleh. Mewarnai sama-sama. Jadi lebih deket lagi, lebih intim lagi Iya. dengan orang tuanya. Oke, Iya. terima kasih Miss Betul. Novi buat salah satu penjelasannya, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan Mami dan Dedi. Sekarang kita langsung masuk saja ya Miss di question and answer. Miss Oh, Novi. sudah ada pertanyaan Wow, ya? sudah banyak Oh, pertanyaan. Wah, terima kasih sebelumnya buat Mami dan Dedi yang bertanya perihal tentang daycare, terutama daycare Sunnyville. Boleh ya Miss, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama ya. Boleh. Oke, ini pertama dari Mami Rianti di Jakarta Utara. Pertanyaan adalah, bagaimana cara menelaah apakah daycare tersebut cocok dengan anak kita atau tidak, Miss? Karena anak kalau ditanya kurang merespon, Miss. Mungkin masih terlalu kecil ya, Mami ya. Dan daycare tidak ada akses CCTV yang bisa diakses oleh orang tua. Jadi bagaimana tahu apakah daycare yang dipilih cocok dengan anak kita? Boleh, Miss, waktu dan tempat? Cara menelaah ya. Cara menelaahnya. Terima kasih buat pertanyaannya di Mami Rianti. Mami Rianti ya, Mami Rianti. Bagus sekali pertanyaannya. Salah satu cara untuk menelaah daycare yang tepat ya, berarti ya untuk anak kita adalah yang pertama, Mami harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu untuk daycare yang Mami saat ini sedang cari ya. Misalkan contohnya benar. Mami sedang mencari daycare di area Kemayoran, Mami harus searching ada daycare apa saja di daerah Kemayoran atau di daerah Kelapa Gading terdekat di sini di sekitar Jakarta Utara. Misalkan ada daycare A, B, C. Nah, dari A, B, C ini Mami harus cari sebanyak-banyak informasi terkait daycare tersebut, Mami. Dan terkadang kita sebagai orang tua memang kita perlu tahu banyak informasi terkait daycare-daycare tersebut supaya kita bisa mengenali ya pelayanan yang diberikan oleh daycare-daycare tersebut apa saja. Salah satunya itu yang saya bisa berikan. Kemudian yang kedua, selain daripada kita mencari informasi-informasi dari daycare-daycare tersebut, Mami juga sudah boleh harus mengkontak ya salah satu daycare tersebut yang mungkin menjadi pertimbangan Mami. Misalkan Mami mengkontak salah satu daycare tersebut dan Mami harus trial di dalamnya ya. Seperti contohnya daycare di Sunnyville, kita ada membuka free trial daycare. Oh, Iya, ada free terskip ya, Miss ya. Iya, jadi Mami mengingatkan saya ya. Benar. Jadi kita ada free trial daycare dan biasanya mungkin di daycare tempat-tempat lain juga pasti membuka open untuk free trial atau mungkin bahkan trial yang berbayar. Tapi kalau misalkan Mami ingin menemukan daycare yang tepat, maka Mami harus mau tidak mau mengunjungi daycare tersebut supaya anak Mami bisa ikut untuk trial di daycare tersebut ya. Betul. Terus selain daripada itu mungkin Miss, karena tadi Mami menyinggung ya bahwa anak kan kadang tidak tahu Tidak merespon. Apalagi CCTV yang tidak bisa diakses, Miss. Iya, betul sekali ya. Apalagi anak mungkin belum bisa mengutarakan misalkan apa yang dia rasa ya. Betul, Benar. suka atau tidak misalkan di daycare ya. Yang Mami perlu pastikan adalah yang tadi, yaitu pada saat anak mengikuti trial daycare itu, Mami boleh bertanya kepada anak, walaupun misalkan anak tidak merespon, tapi anak juga bisa memberikan ekspresi ya Miss ya, apakah happy, enjoy atau tidak, itu salah satunya. Tapi yang menjadi pertimbangan Mami adalah Mami harus perhatikan caretakernya ya, caretakernya tersedia berapa banyak di sana dan juga kegiatannya apa saja, seperti yang tadi pertanyaan Miss Eli banyak sekali tadi sama saya ya. Nah, itu harus jadi bahan-bahan pertimbangan Mami, harus jadi catatan Mami dari segi apakah ada timetable-nya setiap harinya, apakah bagaimana dari sisi keamanannya, bagaimana pemberian seperti contohnya pelayanan dalam hal memberi makanan ya Miss ya. Benar, Miss. Kepada anak-anak, kegiatan enrichment atau kegiatan yang diberikan oleh daycare-nya seperti apa kepada anak-anak gitu, ataukah hanya mungkin menitipkan anak saja dan kemudian beri makan kemudian tidur, setelah itu tidak ada penanaman moral, etika dan lain-lain gitu ya.
atau seperti apa. Jadi hal itu harus menjadi pertimbangan Mami siapa tadi? Mami Rianti. Iya, Mami Rianti. Oke, kalau semoga begitu menjawab ya. Kalau trial orang tua boleh ikut nggak ya, Mi? Boleh sekali Mami. Nanti Mami boleh menghubungi hotline number Sunnyville dan kami sangat terbuka untuk Mami anaknya bisa join free trial daycare. Oke, sudah terjawab ya Mami Rianti ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya Miss, ada pertanyaan dari Nanang atau maaf Ser Nanang di Surabaya dengan pertanyaan pertama. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyak. Ada 4. Jadi ada pertanyaan adalah apakah diperbolehkan orang tua atau baby sister ikut mendampingin anak Miss di daycare? Itu yang pertama. Yang kedua, perlengkapan. Satu-satu aja langsung aja. Oke, boleh. Langsung ya. Apakah boleh baby sisternya Miss ikut mendampingi di daycare? Iya. Yang pertama ini untuk Sernana untuk di Sunnyville ya Sernanang ya. Untuk di Sunnyville atau mungkin di daycare tertentu tempat-tempat yang lain biasanya babysitter tidak boleh untuk mendampingi anak di daycare. Ya, dengan alasan sudah ada pengasuh dan caretakernya secara khusus di daycare Mami dan Dedi ya. Tapi ada case-case tertentu seperti contohnya anak masih beradaptasi atau anak masih dalam tahap adaptasi untuk bonding kepada caretaker. Nah, itu kami perbolehkan karena biasanya memang mungkin anak sangat dekat dan memiliki intensitas waktu yang sangat banyak ya dengan neni atau dengan suster atau dengan baby sister. Jadi tidak bisa langsung dilepas begitu saja sehingga pihak daycare akan mengerti, terutama di Sunnyville akan memberikan waktu kepada baby sister untuk boleh masuk dulu di daycare, tetapi itu dengan diberikan fase-fasenya ya Miss ya, seperti contohnya dalam hari pertama, kemudian nanti hari kedua akan dicoba lagi sebentar, mungkin keluar dulu baby sisternya, kemudian nanti kalau nangis, cranky tantrum, kita panggil lagi baby sisternya. Jadi kita akan seperti bermain layang-layang ya, kita tarik ulur dulu supaya anak sedikit demi sedikit akan bertambah kepercayaannya, beralih sedikit demi sedikit kepada caretaker daripada bergantung kepada baby sisternya. Oke, pertanyaan kedua Miss, perlengkapan apa saja yang perlu dibawa saat masuk daycare Miss? Perlengkapan apa saja? Mungkin perlengkapan mandi, perlengkapan tidur. Betul, Miss Ali tahu ya. Iya, pertanyaannya. Oke, jadi perlengkapannya adalah salah satunya perlengkapan mandi itu harus terpisah dengan anak-anak yang lainnya Miss ya. Karena mungkin ada beberapa anak-anak yang kulitnya sensitif. Sehingga karena kulitnya sensitif, jadi Mami dan Didi yang paling tahu untuk memberikan produk yang seperti apa yang tepat untuk anak-anak, untuk perlengkapan mandinya. Jadi meskipun di daycare tempat kami selalu menyediakan setiap perlengkapan mandi dan lain-lain, tetapi seperti handuk itu wajib bawa sendiri Miss. Harus ya Miss ya, karena tidak boleh bercampur dengan yang lainnya ya. Kemudian baju perlengkapan tidurnya masing-masing, kemudian untuk perlengkapan bekal makanan yang snack khusus yang harus disediakan dari Dedi dan Mami karena itu mungkin berkaitan dengan anak tersebut khusus snacknya ya untuk anak Mami. Kemudian selain daripada itu juga perlengkapan yang lainnya seperti Mami harus siapkan selimutnya, misalkan selimutnya ingin yang tidak bisa tidur dengan selimut tersebut misalkan Mami boleh bawakan selimutnya, meskipun dari Sunnyville daycare-nya sudah menyediakan terkait perlengkapan tidurnya ya, begitu Miss. Oke Miss, yang pertanyaan ketiga dan keempat saya gabung aja ya Miss. Yang itu daycare Sunnyville minimal umurnya berapa Miss? Daycare Sunnyville ya. Mungkin usia anak ya. Usianya berapa, dan kedua fasilitas dari daycare sendiri itu apa Miss? Yang terkait usia mulainya dari usia 2 tahun. 2 tahun. Ya betul, kami belum menyediakan layanan untuk usia di bawah 2 tahun atau bagi baby seperti itu ya Miss ya, belum ada. Kenapa? Karena memang diperlukan caretaker khusus untuk bisa menjaga baby begitu. Kemudian mulai dari 2 tahun dan memang karakteristiknya memang mereka anak-anak tersebut sudah harus lancar berjalan seperti itu. Dan tadi yang satu lagi apa Miss? Fasilitas daycare
sendiri adalah kami sudah menyediakan tempat area makan khusus buat anak-anak sehingga mereka bisa makan di meja makan seperti itu Miss ya. Selain daripada itu ada ranjang tidur khusus buat setiap anak-anak. Jadi satu anak itu diberikan punya ranjang tidurnya masing-masing Miss ya. Jadi mereka tidak akan bercampur aduk tidurnya bersama dengan yang lain, tetapi mereka punya ranjang tidurnya masing-masing. That's why mengapa karena kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan di mana anak juga harus merapikan tempat tidurnya setelah mereka tidur, napping time begitu Miss. Selain daripada itu juga seperti rak-rak lemari anak, seperti contohnya tas, bag mereka harus kami sudah siapkan untuk tidak tertukar dan tercecer dengan perlengkapan anak-anak yang lainnya, sehingga ada rak lemari supaya setiap caretaker bisa menempatkan seluruh bag anak perlengkapannya di raknya masing-masing. Dan area playground untuk anak bermain, area untuk library membaca buku ya Miss ya, itu juga ada di tempat kami begitu Miss. Oke, terima kasih buat Ser Nanang. Selanjutnya kita pindah ya Miss. Masih ada ya? Masih banyak Miss. Dari Ser Mario di Tangerang. Pertanyaannya, bagaimana Daycare Sunnyville meyakinkan keamanan bagi anak, khususnya buat anak yang aktif Miss, strip berkebutuhan khusus. Kira-kira bagaimana Miss? Bagaimana untuk meyakinkannya ya, keamanan dan kenyamanan anak tersebut, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan. Oh iya baik. Untuk memberikan keamanan kepada kebutuhan khusus, sebenarnya kalau untuk di Daycare Sunnyville memang kami belum membuka layanan untuk anak-anak yang special needs ya Miss ya, daycare-nya. Tetapi ada beberapa pengalaman saya di sekolah Sunnyville ini untuk meyakinkan ya kepada para orang tua, memberi keamanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Dimana salah satunya adalah kami membatasi Miss, kalau untuk di sekolah ya, kami membatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak lebih dari satu. Jadi dalam satu kelas, misalkan contohnya saya berikan gambaran sekolah ya Sir atau Mami, bahwa dalam satu kelas itu kuotanya tidak boleh lebih dari satu. Jadi hanya satu saja. Begitu untuk ditangani oleh guru. Nah, jadi jikalau Mami dan Dedi mungkin bertemu dengan daycare yang dimana daycare-nya open untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka Mami harus memastikan supaya Mami yakin ya. Supaya yakin, maka Mami dan Dedi harus memastikan apakah caretaker di daycare tersebut memiliki kapabilitas untuk menangani anak-anak yang special needs seperti itu. Nah, kalau di Sunnyville keamanan yang diberikan oleh pihak kami adalah kami selalu memastikan para caretaker kami memiliki kapabilitas untuk menangani anak-anak preschool dari usia 2 tahun sampai 5-6 tahun. Ya, begitu Mami dan Dedi. Oke, sepertinya kita akan masuk pertanyaan terakhir ya Miss ya. Boleh. Ada pertanyaan dari, saya cek dulu. Oke, dari Sir Joshua, Jakarta. Bagaimana caretaker menjaga hati tetap senang dan ikhlas di saat harus menjaga banyak anak di sana, mengingat caretaker di Sunnyville selama ini terlihat cheerful. Wow, sepertinya orang tua dalam ini ya. Cheerful saat saya jemput Dania. Oke, Dedi Dania. Oh iya. Oke, apakah ada acara khusus nih yang akan dilakukan bersama-sama? Oke. Supaya tetap menjaga mungkin komunikasi yang baik ya, atau antara caretaker dan juga anak-anak daycare. Iya, baik. Bagaimana ya tadi bagaimana menjaga hati. Bagaimana menjaga hati supaya tetap senang. Ya. Terima kasih untuk Dedi Dania Dedi Dania, dan terima kasih juga untuk kepercayaannya karena terus mempercayakan Dania bersama dengan kami di Daycare Sunnyville ya. Jadi salah satunya bagaimana caranya untuk menjaga hati para caretaker dan seluruh tim di sini di daycare untuk terus tetap happy ya Miss, tetap bersuka cita, tetap senang ya pada saat menjaga anak-anak, merawat anak-anak, membimbing, bahkan terus mendampingi anak-anak daycare. Salah satunya adalah selalu kami mengadakan kegiatan di mana ada karena ini kan bicara tentang hati ya Miss ya. Benar. Jadi selalu diadakan kalau dari pihak kami internal ada sesi di mana itu sesi bercerita. Jadi bukan hanya anak bercerita tetapi juga caretaker. Jadi caretaker juga bisa terus-menerus memiliki
waktu untuk bisa mengevaluasi ya Dedi dan Mami. Misalkan contohnya ada hal-hal yang perlu terus dievaluasi, itu nanti caretaker akan saling bercerita bersama dengan para pengelola daycare kami di tempat ini. Akan ada sesi untuk cerita curhat gitu ya Miss ya, supaya bisa terus di spirit hatinya terus tetap ada stabil dan tetap berkualitas untuk memberikan yang terbaik pelayanannya buat anak-anak daycare di Sunnyville. Karena tadi yang bertanya di Sunnyville ya Miss ya. Nah selain itu mungkin ini bertanya dari sisi orang tua mungkin ya, bagaimana nih Miss supaya caretakernya happy ya. Saya tambahin nih ya. Bagaimana nih Miss supaya caretakernya happy, karena kan caretaker yang terus bersama dengan anak Mami Dedi ya, setiap waktu, setiap jam ya Mami, dari pagi sampai sore. Salah satu caranya Mami dan Dedi adalah kita mau terus keep connected, kita mau terus terhubung, menjalin hubungan yang baik, berkomunikasi dengan para caretaker, begitu ya Mami Dedi ya. Karena dengan komunikasi yang baik, saya percaya tidak ada miskom, tidak ada misunderstanding. Mungkin terkadang caretaker juga adalah manusia biasa ya Miss ya. Benar, Miss. Yang terkadang mungkin ada sisi dimana mungkin ada yang keterbatasannya Mami ketika menjaga anak-anak kita. Tapi ketika Mami mengkomunikasikan, dan caretaker kami di sini juga akan terus mengkomunikasikan apapun yang terjadi dengan anak Mami dan Dedi, maka saya percaya di sana hubungan kita sebagai orang tua, baik Mami dan Dedi dan kami di sini yang dipercayakan, akan terus terjaga baik. Dan komunikasi yang baik, hubungan yang baik akan membuat hati juga terasa terus happy, terus damai ya Miss ya, pada saat senang ketika menjaga anak Mami dan Dedi. Begitu Miss ya. Wow, pertanyaan masih banyak Miss, tapi sepertinya waktu kita sudah lebih, sudah menunjukkan jam 4:10. Oke, jadi yang untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya nanti boleh langsung aja ditanya ya Miss ke hotline number ya. Boleh Miss diulang kembali ya, ke hotline numbernya Sunnyville. Hotline number Sunnyville. Ya, nanti Mami dan Dedi boleh langsung bertanya ya Mami dan Dedi ya, dikarenakan waktu kita sudah sangat-sangat sedikit. Baik, Mami dan Dedi boleh menghubungi kami di hotline number Sunnyville di 08777 ya Miss. Iya, 5114130 atau nomor di bawah ini. Oke, jadi Miss, dari semua rangkuman yang ada, daycare Sunnyville salah satu mungkin jadi alternatif ya, bukan mungkin ya, memang salah satu yang menjadi salah satu pilihan ya Mami dan Dedi untuk menitipkan anak di sini. Dan juga kita punya sekolah juga ya Miss ya, jadi bisa sekalian berkunjung di sekolah Sunnyville. Jadi Miss, sebelum kita tutup untuk acara podcast pada hari ini, saya mengumumkan 3 pemenang Miss. Dari pertanyaan-pertanyaan sangat banyak, lebih dari 10 ya pertanyaan ini. Saya akan memilih 3 terbaik ya Miss. 3 terbaik pertanyaannya. Pemenang giveaway yang akan mendapatkan merchandise dari Sunnyville, yang pertama adalah dari Mami Rianti, Jakarta Utara. Selamat Mami Rianti. Yang kedua ada Sir Joshua atau Dedi Dania. Dari Jakarta. Dan yang ketiga ada dari Mami Dewi. Mami Dewi itu yang ada di Sunter. Nanti boleh datang ke Sunnyville ya Mami, berkunjung. Mami dan Dedinya ambil sendiri ke Sunnyville ya, untuk mengambil giveaway-nya, untuk mengambil merchandise-nya sendiri. Ya ampun Miss, sudah selesai ya Miss ya, waktu kita sudah 1 jam lebih. Saat ini saya mengucapkan terima kasih banget Miss Novi buat waktunya, meluangkan waktu untuk bercerita santai perihal tentang daycare Sunnyville. Banyak banget yang sudah kita bahas hari ini, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat room ya. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah join atau yang menchat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf jikalau pertanyaan-pertanyaan tidak sempat kita jawab atau kita respon. Selanjutnya, jikalau Mami dan Dedi mau tahu lebih banyak tentang sekolah ataupun daycare, silakan berkunjung ke Sunnyville atau dengan number di bawah ini ya Mami ya, sudah ada tertera. Dengan ini kita mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa nantikan podcast yang
terbaru selanjutnya. Jadi setiap hari Jumat pasti akan ada Mami podcastnya bersama Stella Maris. Oke, Mami, atau bisa berkunjung di Instagram @stellamaris.sch. Iya. Oke, akhir kata saya Miss Ellie dan saya Miss Novi. Kita pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Terima kasih banyak. Oke. Kita kembali mengadakan perayaan HUT RI yang ke-78, yang dimana dalam perayaan kali ini kita mengadakan berbagai perlombaan yang melibatkan orang tua. Jadi anak-anak bersama orang tua bekerja sama untuk saling berlomba dengan anak-anak dan orang tua lainnya. The reason I opted for this school is because it's a little near to the place where I reside, and also when I came personally to see the school, I felt very good. It was so clean, so happy, such a good vibe, very nice atmosphere. Acara hari ini sangat-sangat menyenangkan. Jadi buat teman-teman semua, ditunggu untuk acara yang selanjutnya. Bye-bye!